Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu menjaga kami sampai hari ini, semua adalah karena kemurahan-Mu. Tuhan, dalam bacaan malam ini, kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan bahwa semua berasal daripada Tuhan, dan semua adalah milik Tuhan, termasuk hidup kami ini. Dan terima kasih mendapatkan teman-teman yang belum bisa bergabung, dan mereka semua juga boleh melihat anugerah demi anugerah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai ya, kita baca bersama Markus pasal pertama ayat 21 sampai 45. Oke, kita sama-sama akan baca ya. Perikopnya dulu, subjudulnya seperti biasa. Lalu kita akan mulai ya, baca lalu sharing atau tanya. Amin. 2, mengajarkan kebenaran. Oke, si Tuhan. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengusir setan-setan. Eva bisa? Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan. Amin. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Amin. Ayat 25. Tapi Yesus membentaknya, diam, keluarlah daripada dia. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini suatu ajaran baru disertai dengan kuasa? Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sembuhkan orang sakit. Orang sakit. 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegangkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi benar waktu bangun dan pergi keluar tempat yang terpencil dan Tapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari dia. Jika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. berdoa di sana. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Mencairkan orang sakit kusta. Memantairkan orang sakit kusta. Aku ya? Iya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Lalu
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, yang mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Amin. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk upacara penyucianmu persembahan yang diberitakan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Oke, ya. Jadi kita baca sampai di sini, ya kita juga tahu bahwa kenapa ya, pertanyaannya adalah Yesus nggak mau diberitahu atau Yesus nggak mau supaya setan-setan ini berbicara ya, supaya dia juga minta orang itu nggak kasih tahu bahwa dia diselamatkan ya. Sebenarnya ada karena apa? Di kitab Markus ini ya, Yesus di sini adalah sebagai hamba ya. Kalau di kitab Matius ya 28 pasal itu menceritakan dia sebagai raja penyelamat gitu ya. Jadi sebagai raja ya, orang harus apa? Betul-betul mengetahui ya dia adalah raja, bahkan dikatakan pas dia mau disalibkan raja orang Yahudi. Nah, teman-teman, malam ini juga kita lihat ya, sebenarnya di kitab Markus pasal 1 ayat awal ya, ayat 3 dibilang, katakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini sang siapa? Yohanes Pembaptis ya. Dia berbicara kepada banyak orang demikian ya. Supaya orang ini sadar bahwa sebenarnya Yesus yang hamba penyelamat ini akan datang. Dan memang sudah datang pada saat itu. Tapi ayat 21 sampai 45 bicara mengenai bagaimana Yesus mengajarkan kebenaran, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan semuanya mentahirkan orang sakit kusta ya. Artinya apa? Yesus di sini bertindak sebagai orang yang mulai di sekitar sana ya, orang mulai merasa bahwa oh, ada Yesus di sana. Ya. Kenapa? Dia masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa di sini di dalam catatan kaki ya, kita lihat bahwa dibilang orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai ahli Taurat mengajarkan pengetahuan yang sia-sia berdasarkan diri mereka sendiri. Nah, berdasarkan diri mereka sendiri dan tidak punya kekuasaan atau kekuatan ya. Tapi hamba yang diberi wewenang oleh Allah ini mengajarkan realitas kepada orang yang berdasarkan Allah ya. Mengajarkan realitas kepada orang berdasarkan Allah. Dia tidak hanya memiliki kekuatan rohani untuk menaklukkan mereka, melainkan juga kuasa ilahi untuk menundukkan orang kepada pemerintahan ilahi. Ya. Jadi, teman-teman, kenapa? Ya, dia sangat berkuasa karena dia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan Allah, bukan berdasarkan diri mereka sendiri, bukan berdasarkan dirinya sendiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan orang-orang nggak boleh ya cerita kalau Yesus itu mengusir setan, yang menyembuhkan orang sakit? Karena dia kan nggak mau supaya orang ini tahu bahwa dia adalah yang menyelamatkan. Tapi ternyata memang di dalam kondisi dan pengaturan Tuhan, orang tidak bisa membendung karena sukacitanya ya. Karena juga dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat gitu ya. Tapi situasi ini membuat Yesus juga tidak bisa ya melakukan apa-apa karena segala sesuatu telah Allah aturkan sesuai dengan kehendaknya. Nah, teman-teman, jadi malam ini ya kita semua harus menyadari bahwa ya kita juga mengerjakan segala sesuatu harus seturut dengan kehendak Allah. Ya kita juga berdoa ya supaya banyak orang ya termasuk teman-teman kita seusia kita ya, di kampus, di sekeliling kita melihat bahwa ya Tuhan benar-benar ternyatakan melalui diri kita ya. Amin. Mungkin aku buka dengan itu ya, apakah ada yang mau share atau bertanya demikian? Min, aku menikmati ya tadi dikatakan bahwa dia ini adalah
orang yang berkuasa gitu. Bahkan Satan pun tahu ya bahwa Yesus ini persona yang berbeda ya, karena dia punya kuasa di dalam setiap perkataan ya, sehingga dia juga tidak berani ya, maksudnya Satan juga tidak berani terhadap Allah, terhadap Yesus ini gitu. Dan hari ini persona yang luar biasa yang punya kuasa itu telah tinggal di dalam kita. Artinya kita juga punya kuasa ya, tapi kuasanya bukan merintah ya, tapi kuasanya itu tanda kutip mengusir Satan. Jadi di pihak lain mengusir Satan, di pihak lain lagi adalah memiliki kuasa untuk memberitakan Injil ya, karena Yesus bisa memberitakan Injil pada saat dia di bumi itu karena dia punya kuasa Allah. Jadi hari ini apapun yang kita kerjakan, kalau misalnya semuanya adalah untuk Allah, Allah itu pasti kasih kuasa kepada kita. Kuasa ini bukan hanya memerintah orang orang percaya dan dibaptis, tapi kuasa ini juga membawa orang-orang itu mengenal Allah itu secara benar. Jadi puji Tuhan hari ini Sang Kuasa itu telah tinggal di dalam kita, dan di pihak kita juga harus membiarkan dirinya berkuasa gitu. Jangan sampai kita membatasi dia berkuasa di dalam diri kita. Amin. Amin. Lagi dari Eva atau Rika? Oke, baik, kalau gitu kita melihat bahwa tadi ada perkataan yang baik di dalam penutup ya. Di sini bilang, tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya. Nah, jadi sekarang ya kita, orang yang telah percaya, orang yang telah mengalami kuasa Tuhan, ya, memang sehingga menyebabkan dikatakan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota, ya, sehingga ia harus tinggal di tempat-tempat terpencil. Kelihatannya negatif ya, tapi apa? Namun orang juga terus datang kepadanya dari segala penjuru. Teman-teman, apa fakta di sini yang bisa kita lihat adalah kalau kita hari ini hidup untuk Tuhan, kita menceritakan ya kepada orang lain bagaimana kebaikannya sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan kita, maka apa? Orang akan menjamah Tuhan. Orang akan memiliki satu penghidupan yang melihat bahwa wah, Rika, Eva, Maria, saya sendiri ya betul-betul hidup berdasarkan Tuhan begitu, berdasarkan firman. Ya, sehingga kita tidak bisa lagi ya menyangka ya bahwa ya Tuhan itu ya Allah, tapi dia juga adalah manusia. Nah, jadi teman-teman, karena itu sebagai orang yang percaya, kita tidak cukup untuk berdoa, tapi kita juga perlu membaca setiap firman ya, sehingga banyak orang boleh ditahirkan ya, sama seperti ayat 40 dan 41 ya. Katakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sampai berlutut dia di hadapannya, yang memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Ya, lalu apa? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, yang mengulurkan tangannya menyentuh orang itu. Bayangkan, orang lain nggak ada yang mau sentuh orang kusta, tapi Yesus sendiri mau. Karena apa? Yesus adalah Allah yang mengasihi manusia. Amin. Jadi semoga malam ini kita semua terberkati, juga melihat terang ini kita bagikan kepada keluarga, rekan-rekan di sekitar, bahkan orang-orang yang kita kenal. Amin. Demikian ya. Merasa cukup ya. Semoga kita semua dijaga ya sampai Tuhan datang kembali, kita semua masih bisa melihat kasih-Nya. Amin.